Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratal kurama anal a'izza wal ajilla. Kepada seluruh para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, guru-guru kita semuanya, wabil khusus kepada segenap pembimbing, pembina, penasehat, muassis, muassisah, keluarga besar, majelis taklim hasidah, wabil khusus keluarga besar majelis taklim Darus Syafa'ah dimanapun berada, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap jajaran kepengurusan, Ibu Presiden beserta wakilnya dan juga seluruh jajaran kepengurusannya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengemban tugas dan amanahnya yang sangat saya banggakan. Kepada segenap jajaran Dewan Asatidz Asatidzah, guru-guru kita semuanya dimanapun berada, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dohiron wa batinan, diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing kita semuanya di hasidah, khususnya di majelis taklim Darus Syafa'ah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh sahabat-sahabatku, santriin, santriat, dimanapun panjenengan berada, apapun aktivitas Anda, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan kepada seluruh teman-teman PMI Formosa Taiwan yang tergabung dalam acara hasidah di kesempatan malam hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan lahir maupun batin, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, pada malam hari ini kita bisa bersua lewat udara, bersilaturahim kembali bersama keluarga besar hasidah. Mudah-mudahan dimanapun panjenengan berada, senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam aktivitasnya, moga-moga binaringan barokah rezeki ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan umur panjang sehingga bisa menapaki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru niki kita semuanya punya semangat yang baru untuk senantiasa menyongsong masa depan kita yang lebih gemilang, tentunya dengan kesuksesan di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan orang yang sukses ini dipun ngendikani panjenenganipun Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakambariyah
pilih min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Jadi wong sukses niku sing jelas nomor siji orang yang sudah punya niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia di akhir hayatnya, di akhirnya atau endingnya pasti dijamin sukses. Karena orang yang sudah melibatkan Allah dalam awal perjalanan karirnya, dalam awal perjalanan kehidupannya di dunia, maka sampai akhirnya, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang sekarang menapaki tahun baru Hijriah niki monggo dipun toto niate, dipun penggalih sareng-sareng, mugi-mugi awake dhewe niki tansah pikantuk ridhanipun Allah, dipun sarengi hidayah, ugi maunah pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajara ila dunya, man hajara ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man hajara ila dunya wa muradin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis sahih. Siapa di antara kita yang punya niat kepada Allah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sukses di tahun baru Hijriah niki adalah orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya sampai kepada dunia, awi muratin yang kihuha atau pangkat jabatan, maka dia tidak akan pernah jadi orang yang sukses untuk selama-lamanya. Makanya orang sukses niku kuncinya adalah man hajara ilallah wa rasulih. Orang yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Taiwan, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Kalau kita datang ke Taiwan, meskipun kita beraktivitas bekerja, mencari nafkah, talabul halal dan lain sebagainya, kalau niat kita kepada Allah, maka itu tercatat sebagai amal ibadah dan berpahala. Cuma kalau niatnya ke Taiwan hanya untuk sombong-sombongan, untuk apa? Untuk berfoya-foya dan lain sebagainya, atau untuk memuaskan hawa nafsunya, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhenti di dunia yang mana akhirnya akan rusak, akan fana, akan sirna. Maka sahabat-sahabatku, keluarga besar Hasidah dimanapun panjenengan berada, semoga kita semuanya senantiasa dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita berada tetap senantiasa dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita kepingin sukses, maka min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Tidak ada orang yang beruntung, bahagia, sukses di akhir hidupnya kecuali dia yang di awal mula melangkah selantiasa berniat kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan tak mungkin kita akan menunggu, justru kita yang akan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Maka 3 tahun kontrak kerja di Taiwan, jangan sampai itu sia-sia hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka orang yang baik atau perempuan atau laki-laki yang baik, maka dia pasti akan dikenal di kalangan orang-orang yang baik. Kalau kita sekarang di Hasidah, maka saya yakin panjenengan kenal dengan Darus Syafa'ah, panjenengan kenal dengan Iwamid, panjenengan kenal juga dengan Hasanah On Air. Iku tandane wong apik. Tandanya orang yang baik, orang yang soleh, ialah orang yang senantiasa dikenal di kalangan masyarakat atau kelompok yang baik. Hasidah ini kelompok yang baik, komunitas yang baik. Kalau Anda kepingin jadi orang yang solehah, perempuan yang muslimah, maka Anda harus menjadi orang yang tidak terasing dalam keluarga besar Hasidah. Laki-laki yang baik juga sama, laki-laki yang baik, yang menjadi muslim yang soleh adalah laki-laki yang tidak merasa terasing dalam kelompok dan komunitas yang baik.
Kalau ada seorang laki-laki yang merasa terasing ketika berkumpul di dalam majelis ilmu, di majelis pengajian, on air atau off air, maka tandanya dia bukan orang yang baik. Saya juga nggak asing, Bu. Saya itu di on air itu sudah nggak asing lagi, dengan majelis taklim juga sudah nggak asing. Saya yakin jenengan ya kenal kula, meskipun lewat suara, meskipun tanpa bertatap muka, jenengan pun kenal. Oh, Pak Imron, kenal ya. Kenal, itu tandanya orang baik. Orang yang di kalangan orang-orang baik itu tidak terasing, tidak merasa asing. Di pulau nek mlebu teng Darussyafa'ah ini ya keluarga sendiri, bukan orang lain. Saya kalau masuk di Iwamid on air itu juga keluarga sendiri, bukan orang asing. Saya masuk di Hasanah on air juga keluarga sendiri, bukan orang asing. Dan saya juga tidak akan pernah merasa terasing. Itu tanda orang yang baik. Maka jenengan juga sama ketika Anda masuk di majelis ilmu, majelis on air, majelis pengajian dan lain sebagainya. Kalau Anda orang baik, maka Anda tidak merasa terasing. Anda sudah merasa bagian dari sebuah keluarga yang besar, dan kita saling peduli, kita saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, bahkan kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wong hasidah, we kenal para karo Imron. Oh kenal, oh berarti kurang apik Bu. Karena hasidah niku majelis ilmu. Kok kula dikenal teng mriku berarti kula wong apik. Banget Bapak. Nggih, tapi nek kula ditakoki, jamaah hasidah kenal gak karo Pak Imron? Ora nek sing kenal. Berarti kayaknya saya bukan orang baik karena saya tidak terkenal di kalangan orang baik. Begitu neng diskotik kok kenal Pak Imron bro, oh kenal biasanya yang dino ini. Nah berarti saya bukan orang baik. Bahaya. Jenengan juga sama gitu, jenengan juga sama Yu Fatimah, jenengan Darussyafa'ah kenal dengan ini Mbak Fatimah, oh kenal, itu jamaah Darussyafa'ah misalnya gitu. Begitu ditakoki kenal karo Mbak Fatimah, orang kenal mau ngendi. Nah ini kan bahaya berarti. Karena Anda tidak terkenal di komunitas yang baik. Kemungkinan Anda terkenal di komunitas yang tidak baik. Na'udzubillah bin dzalik. Maka kalau kepengen melihat orang yang soleh, orang yang solehah, muslimah yang baik, maka dia pasti terkenal di dalam komunitas yang baik. Itu intinya. Sekarang kita nggak usah berkamuflase, beraneka macam gitu. Kalau Sunan Kalijogo niku dakwahnya merangkul orang-orang yang nggak baik, tapi menarik mereka jadi baik. Tapi kalau kita ngikuti Sunan Kalijogo, kita yang jadi orang nggak baik, Bu. Gitu, niatnya dakwah, gitu, niatnya menyadarkan. Kita yang ikut-ikutan. Ya karena beda kelas, beda makom. Likulli rijalin makomun, walikulli makomin rijalun. Makom yang Taiwan pokoknya kepengin dadi wong apik melu kumpulan komunitas wong sing apik titik. Kalau kepengin jadi orang baik, ikutilah komunitas perkumpulan yang baik, majelis taklim, on air, off air, KMIT, komit, PCINO, ikutilah iku, melu iku engko dadi wong apik. Wes gak usah aneh-aneh, gitu. Ikutilah yang seperti itu, maka pasti Anda akan jadi orang baik karena Anda tidak terasing di dalam komunitas yang baik. Maka sukses buat Darussyafa'ah, Iwamid, Hasanah on air, utamanya kepada seluruh majelis taklim hasidah yang sampai saat ini Anda masih konsisten, masih istiqomah mengikuti seluruh agenda kegiatan yang ada di hasidah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pikantuk rahmat kawalasan pitulunganipun Gusti Allah, kita semuanya dimanapun berada, lo yang di Indonesia sabda istiqomah saged ngaji sareng silaturahim sareng-sareng panjenengan sedaya. Pingali sholawat salam mungkin kita tansah kabur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya dunya ngantos mijang wonten ing yaumul qiyamah. Shallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nggih niku kagungan cucu namanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib niku meninggal ketika dalam peristiwa Karbala tepatnya di 10 Muharram karena dibunuh oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sedang menuju Kufah. Maka diperingati sebagai 10 Muharram karena saat itu Ahlul Bait keluarganipun Kanjeng Nabi niku habis dibantai oleh Yazid bin Muawiyah bersama kelompoknya di Karbala. Mulai dipun peringati kanthi peringatan 10 Muharram atau Asyura. Maka nek dina napa nek bulan Syura ngeten iki biasanya diperingati dengan memperbanyak prihatin, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid dan lain sebagainya. Syukur-syukur jenengan gelem poso, maca sholawat, baca Quran, membersihkan diri kita, gitu, dan lain sebagainya. Makanya bulan Syura ngeten iki usume wong prihatin, Bu. Karena napa menghargai perjuangannya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta seluruh ahli bait Kanjeng Nabi ingkang sampun pejah yang sudah dibantai oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah di Karbala. Makanya bulan Syura ngeten iki mboten enten wong sing gelem pesta pora niki mboten enten. Mau seneng-seneng nggih mboten enten. Wong mantu wonten Jawa niki pun mboten enten nek bulan Syura. Kecuali wong kebelet ngoten to nggih. Karena emang di bulan Muharram niki kita kedah ngatakan raos prihatin, raos susah, raos bilo sungkawa, gitu. Tidak boleh kita berfoya-foya, berpesta pora dalam rangka hormat datang cucu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini sekaligus menandai peringatan tahun baru Hijriah. Maka dari itu pesan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun baru Muharram ini lebih baik prestasi ibadahnya, prestasi kebaikannya dari tahun yang kemarin, maka fahuwa rabihun, dia tercatat sebagai orang yang beruntung. Robaha itu artinya wong sing untung, Bu. Wong baru syafaah, wong hasidah pengen untung apa pengen rugi? Untung, pengen rugi. Boten lah, kepengen beruntung apa kepengen merugi? Kepengen beruntung kan? Kalau kepengen beruntung, makanya modal yang kita punya di tahun yang telah lalu ini kita gunakan agar di tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik. Gitu, kira-kira nek diukur ae di tahun iki timbang tahun dhisik apik endi. Nek tahun iki ngajine teng hasidah luwih istiqomah, berarti beruntung. Kalau tahun sekarang ngajinya di hasidah malah prei, lah niki berarti orang yang rusak. Ngoten nggih, wong wis ngaji penak-penak ning majelis ilmu kok leren kan ya aneh. Padahal ngaji niku perintah Gusti Allah, nggih mboten? Kon golek ilmu. Nah, makanya nek jenengan kabeh niku pun ngaji teng Darus Syafaah, ada yang di Iwamid, ada yang di Hasanah On Air dan majelis taklim yang lainnya, di Komit, KMIT dan lain sebagainya, PJNU dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk ke wilayah itu, ke komunitas itu, jangan berhenti. Gitu? Engko kayak goro-goro segak seneng karo Pak Imron jenengan segak ngaji. Nggih mboten? Wah, aku ngaji karo Pak Imron paling males wis ra melu ngaji. Nah niki tandane wong sing rusak, ngoten nggih. Berarti mau rugi sekaruan hitung. Rusak kan ora kena diapa-apakno. Semeyuyung. Jadi mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini tahun Muharram ini, tahun baru Muharram ini lebih bagus prestasi kebaikan dan ibadahnya daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tunggu hasidah, gitu, tahun baru ini lebih semangat, lebih istiqomah, lebih meningkat prestasi ibadah dan kebaikannya. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Maka kita harus punya instrumen Bu dalam hal ini. Jangan hanya ini menjadi slogan tahunan saja. Pokoknya nek akhir tahun itu jari ini tahun ini luwih happy di tahun ini itu harus ada instrumen. Tahun kemarin saya ngaji di Hasidah itu setahun libur 2 kali, maka tahun ini saya nggak mau libur sama sekali. Instrumennya kayak gitu. Tahun kemarin saya ngaji di Hasidah itu masih belum paham, tahun ini saya usahakan agar paham. Tahun kemarin di Hasidah saya wis ngaji tapi gue iso tak ngamal, tahun ini saya harus mengamalkan semampu saya. Instrumennya kayak gitu, biar nggak hanya menjadi slogan tahunan saja haji ini kok. Ya, maka harus ada peningkatan. Tahun kemarin sing sik tukaran karo dulure karo koncone, gitu, tahun ini harus berhenti. Tahun kemarin sing sik ngrasani niku tahun yang baru ini harus sudah berhenti, itu instrumennya. Nah, kepengin bahwa Robihun dadi wong sing beruntung, instrumennya kayak gitu. Gitu, ojo podo wae. Tahun wingi ngaji no Darus Syafaah kereprai, tahun iki podo wae. Lah niki wong sing rusak. Tidak ada peningkatan sama sekali. Itu yang pertama. Oke. Tahun wingi gitu. Oke, dalam bingkaian rumah tangga jenengan akur rukun gitu dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Tahun ini juga harus tetap rukun. Gitu, ojo kok tahun kemarin isi gandengan, tahun iki wis pisan. Naudzubillah min balik ditingkat ngoten lho nggih. Kalau tahun kemarin jenengan taksih nopo tresno sik seneng karo suami ini, tahun ini harus lebih meningkat lagi rasa cinta kasihnya kepada pasangan. Lho niki nek mboten ngomong ning ngaten Bu, jenengan yo lali. Karena Anda sedang jauh dari keluarga, jauh dari pasangannya dan lain sebagainya. Maka kadang kalau nek melihat foto profil jenengan itu kadang yo aneh, gitu. Mau sampe nimbane sak Hasidah niku sing foto profile kali pasangannya cuma kula tok. Iki liyane bukan duwe pasangan, batin kula. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih lho. Ya tante iki mau Darus Syafaah Hasidah jomblo kabeh gak ono pasangan itu sing pasangan jomblo, Pak. Jomblo semuanya. Di sini jomblo, Pak. Ya. Teng Taiwan, Pak. Jadi kita ini harus senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga kita, karena kita sedang dalam kondisi jauh dari orang tua, jauh dari tetangga, jauh dari pengawasan istilahnya masyarakat. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, waduh ning Taiwan kok bisa enak dewi, ampun nonton itu yang pertama. Jadi kalau kepengen kita beruntung, maka hari ini, tahun ini harus lebih baik prestasi ibadah, prestasi kebaikan kita daripada tahun yang kemarin. Nek podo ae berarti rusak. Gitu, apa nek luwih akeh, luwih elek lah niki. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, mangkana yaumuhu misla amshihi bahwa khasirun. Siapa yang tahun baru ini, siapa yang hari ini kok podo wae sama saja prestasi ibadah dan kebaikannya daripada tahun kemarin, maka bahwa khasirun, dia termasuk orang yang rugi. Dhisik ning ngaji ning Hasidah iku nggih. Yes, kadang ngaji kadang ora, kadang ngaji kadang ora. Terus saiki kok padha ae. Jadi berarti wong sing rugi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan kesempatan yang sama yang datang 2 kali untuk meraih prestasi yang lebih. Itu tandanya orang rugi. Dikasih modal lebih tapi nggak bisa mencari untung yang lebih. Jadi cara wong dagang awake dhewe wis diwehi modal maneh, Bu. Dikasih modal lagi tapi kok hasilnya sama. Nah, ini berarti kita termasuk orang yang rugi karena modalnya besar tapi yang didapat jauh lebih kecil. Ya, besar pasak daripada tiang, besar pemasukan daripada pengeluaran, besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi awal ide tahun kemarin dengan tahun yang sekarang ini yang baru ini, usahakan jangan sampai sama saja. Ojo ngasih podo ae. Tahun kemarin ngaji rasa-rasa tahun ini ya butuh meningkat, lebih semangat,
Nggih ojo padha ae gitu. Wes lumayan Pak aku padha ae karo tahun wingi, koncoku malah luwih elek. Lah napa? Dhisik sik ngaji nang Darussafaah, tahun iki wis leren Pak. Wis kapok gak ngaji meneh. Jangan pakai perbandingan yang seperti itu, gitu. Perbandingan seperti itu nggak boleh kita jadikan pertimbangan. Gitu. Koncone sing dablek, sing males malah didadekne contoh. Nyontoh sing sregep, oh ketuane Darussafaah lo tahun ini sregep. Aku tak melu-melu. Nah, dan itu namanya ada peningkatan. Ojo nyontoh sing males. Kita nggak akan pernah maju, kita nggak akan pernah untung, justru kita akan rugi. Maka yaumuhu misla amsi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini sama saja prestasi ibadah, prestasi kebaikannya daripada tahun yang kemarin, maka dia pasti rugi karena dia tidak bisa menggunakan kesempatan yang sama yang sudah datang 2 kali untuk meraih keberhasilan yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, mangkana yaumu syarran min amsihi fahuwa halikun. Siapa yang tahun baru Hijriah ini prestasi kebaikan dan prestasi ibadahnya lebih buruk daripada tahun kemarin, maka bahwa halikun dia termasuk kelompoknya orang-orang yang rusak. Jadi wong rusak nih wong sing tahun wingi kalau saiki malah apik sing wingi. Tahun wingi uji ngaji nok Darussafaah ngempeng. Tahun iki wis kapok. Tahun wingi saya melu hasidah bareng-bareng. Tahun saiki wis gak tau muncul. Niku tandane wong sing rusak. Naudzubillah min dzalik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kira-kira wong Darussafaah, orang Darussafaah ini tahun kemarin dengan tahun ini bagaimana? Peningkatannya gimana? Pakai instrumen tadi gimana? Luwih prestasi ini luwih elek nang luwih apik gitu. Nah niku jenengan evaluasi sendiri. Saya nggak mau menghitung dan menilai panjenengan, tapi jenengan evaluasi sendiri. Oh iya, kita tahun baru. Kira-kira tahun kemarin saya di Darussafaah di Hasidah dengan tahun ini itu peningkatannya jauh lebih meningkat yang mana? Oh tahun ini saya lebih istiqomah gitu, lebih bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di Hasidah dan lain sebagainya. Oh berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, maka kita termasuk orang yang rusak. Bodoh aja, maka kita termasuk orang yang rugi. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat momentum bulan Muharram niki, monggo kita saling introspeksi diri, kita bisa muhasabatun nafsi. Gitu, muhasabah niku ngitung prestasinya awake dhewe. Aja ngitung prestasine kancane. Hasibu anfusakum dawe sahabat Umar qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar, kelak di hari kiamat. Dihitung kira-kira aku nok ngaji ning Hasidah ning Darussafaah tahun kemarin dengan tahun ini sregep endi yo. Gitu. Kira-kira tahun kemarin dengan tahun ini hubungan saya dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dengan sahabat saya, dengan sanak saudara saya ini lebih baik mana ya? Oh luwih apik tahun ini. Gitu. Ini kita evaluasi, kita bisa melakukan muhasabah. Karena orang yang tidak dihisab oleh Allah adalah orang yang di dunia sudah dihisab oleh dirinya sendiri. Maksudnya Bimbon, dihisab oleh dirinya sendiri itu orang yang bisa senantiasa memperbaiki diri ketika dia menemukan kealfaan dan kehilafannya. Oh, iki kurangku. Aku gak iso dadi wong ikhlas. Oh, tak benahi. Gitu, saya benahi nanti tahun ini saya harus ikhlas. Gitu. Aku gak iso ngibadah yang istiqomah, maka tahun ini harus saya benahi. Maka kalau sekarang kita sudah melakukan ihtisab, melakukan perhitungan, evaluasi kepada diri kita sendiri, Allah di hari kiamat tidak akan mengevaluasi kita, tidak akan menghisab pulau panjenengan sedaya. Karena rata-rata orang yang dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya selama dia di dunia. Bahwa ning dunia gelem ngisap awake dhewe-dhewe dijamin teng akhirat mboten dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Gak iso istiqomah akhirnya dihitung, wah aku gak iso istiqomah akhirnya ditingkatno dadi istiqomah.
gak iso sabar, akhirnya dihisab dhewe. Oh, aku kudu sabar tahun ngarep. Ya enggak? Gak iso dadi wong apik, akhirnya dihisab. Aku harus jadi orang baik tahun depan. Apa maksiat, aku harus menghitung diriku. Tahun yang akan datang, tahun baru ini saya harus berhenti berbuat maksiat. Nek ngoten, gak mungkin kulon jenengan saya dihisab bincang ngoten yaumul kiamah. Karena kita sudah melakukan muhasabatun nafsi, menghisab diri kita selama kita di dunia. Gitu. Kemudian setelah itu ada yang namanya istilah muraqabah. Muraqabah niku kita mewaspadai diri kita sendiri. Gitu. Bahwasanya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Allah pasti akan mengetahui kita. Jenengan haji non darus syafaah, Gusti Allah ngerti mboten? Ngerti. Jenengan haji teng hasidah, Allah juga tahu. Jenengan susah, Gusti Allah yang ngerti. Jenengan kena musibah, Gusti Allah yang ngertos. Ya betul. Oh, nggih, maka muraqabah niku kita mewaspadai bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Mila Gusti Allah niku As-Sami' Al-Basir, zat sing maha midanget, zat sing maha mirsani. Ya. Ojo kok koyok jenengan semut yang paling hitam, di batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, itu saja Allah pirsa. Apa meneh wong hasidah sing gedene lemune sak mono, mosok Gusti Allah gak ngerti. Jenengan karo semut gedindi, Bu. Di Kalau sing jawab ya. Di kula. Di jenengan nggih. Di jenengan. Gusti Allah itu semut sing paling ireng, sing paling cilik manggon ning watu ireng ning wektu bengi niku Gusti Allah pirsa. Apa meneh jenengan segedene sakmono Gusti Allah sampai gak ngerti kan ya gak mungkin, mustahil nggih. Mustahil. Makanya kita senantiasa muraqabah kepada Allah. Ya Allah, apapun kondisi saya, seberapa berat ujian yang saya terima, Engkau pasti mengetahui kondisi saya. Gusti Allah mesti pirsa. Maka nyuwun datang Gusti Allah teng bulan Muharram niki mugi-mugi awake dhewe sedaya pikantuk pitulungan, pikantuk rahmat, pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muharram niki monggo memperbanyak muhasabatun nafsi, muhasabah, mengevaluasi diri, mewaspadai muraqabah, itu nginjen-nginjen. Bahwasanya Allah pasti mengetahui dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun kondisi kita. Jenengan kok ngerasani wong ning Taiwan, jangan harap Allah kok nggak ngerti. Allah pasti tahu. Apapun yang ada dalam benak kita, Allah ngertos. Ya. Jadi gak usah bingung jenengan ngamal nopo mawon Gusti Allah pirsa. Jangan-jangan aku sambutan yang hasidah Gusti Allah gak ngerti. Jangan-jangan sing dihitung Pak Imron tok. Nggak mungkin, karena Allah pasti tahu apapun yang ada dalam benak pikiran kula panjenengan sedaya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah muhasabah muraqabah kita juga harus melakukan yang namanya murabatoh. Murabatoh niku janji awake dhewe Bu jenengan musyaratah nggih. Dadi janji awake dhewe. Tahun wingi aku ngaji nok darus syafaah nok hasidah kok aras-arasen. Tahun niki kudu gak aras-arasen. Kok ngasih aras-arasen guru-guru HP, guru-guru Facebook tak tutup. Aku dewi ngaji nok hasidah iki gak iso maksimal sebab apa? Aku duwe WhatsApp tak tutup nek tahun niki gak iso istiqomah. Berani jenengan. Aku dhisik ngaji gak tau istiqomah gara-gara napa? Gara-gara kulino settingan karo koncoku, koncoku tak blokir nomor. Maka kita kan tahu tuh penyebab kenapa kita nggak istiqomah. Mesti ngerti kabeh. Aku gak iso istiqomah ngaji nok darus syafaah apa masalah? Oh, gara-gara ini. Ya, putus saja ketergantungan kita dengan hal itu. Jadi kita menjanjikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Kalau tahun ini saya nggak bisa istiqomah ngaji di darus syafaah, di hasidah, maka apapun yang menjadi penyebab saya nggak istiqomah ngaji akan saya hilangkan. Gitu. Oh aku gak istiqomah ngaji nok hasidah mergo dolanan HP. HP ini diwehne kula mawon mboten napa-napa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita menjanji kepada diri kita sendiri ngoten nggih. Kemudian muaqabah. Itu muaqabah niku hukum awake dhewe.
Aku nek ngaji ning Darus Syafaah ning Hasidah tahun iki gak iso istiqomah kok panggara sarasen aku gak mangan sedina utuh. Siap, siap ya. Jadi awake dhewe ini dihukum, Bu. Menghukum diri kita sendiri karena keteledoran kita. Nah, ini urusan kita, bukan urusannya Pak Ustadz, bukan urusannya Pak Yai, ini urusan kita sendiri. Nah, maka ini harus kita evaluasi dari diri kita masing-masing. Saya sudah menghukum diri saya belum? Karena keteledoran saya, karena nggak istiqomah saya ketika di majelis ilmu, gitu, karena kemalasan saya untuk berbuat kebaikan. Sudahkah saya menghukum diri saya sendiri? Nah, jangan yang terbalik. Kita kesibukan kita justru mengevaluasi orang lain, sementara kita lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Kita sibuk menghitung orang, tapi kita lupa menghitung diri kita sendiri. Ini yang kebanyakan terjadi. Naudzubillah min balik. Di kalau panjenengan monggo tahun baru Muharram niki melakukan muhasabah, gitu, muraqabah, musyarotoh, murabatoh, muaqabah, gitu. 5M niku belum nglakoni sukses bu tahun ini jenengan dijamin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa mengevaluasi di tengah perjalanan kehidupan kita. Wong kok dol tinuku bisnis, gitu. Kok mau mengevaluasi ini modal saya sekian, kok laba saya sekian. Ini kira-kira kelemahannya di mana? Oh, teknik pemasarannya kurang, pelayanan saya kurang memuaskan, kan bisa. Nah, akhirnya jadi orang sukses karena mau mengevaluasi di tengah perjalanannya. Kita juga sama, di tengah perjalanan kehidupan kita ini kita harus mengevaluasi diri kita. Mumpung ini masih Muharram, kita menyambut datangnya tahun yang baru. Jangan sampai tahun yang akan datang justru prestasi ibadah dan prestasi kebaikan kita menurun, ya, dan justru akan menjadi lebih buruk. Oke, maka mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim hasidah, adanya Darus Syafaah dan lain sebagainya, kula panjenengan saestu di kantor rahmat kawelasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala istiqomah genipun kula panjenengan sedaya Pak, anggenipun ibadah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikane sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Nggih, dipun ngendikane Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah taala dawuhipun al ilmu dalilul amal. Ini karena majelis taklim ya kula bahas ilmu, mboten bahas napa-napa. Al ilmu dalilul amal ngendikanipun Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, al ilmu ta ilmu niku dalilul amali petunjuknya amal. Makanya ilmu tanpa amal tanpa dikasih rambu-rambu ilmu niku bakal rusak. Nggih mboten? Jenengan sholat kok ngentut rusak mboten salate. Karena Anda tahu ilmunya, oh ngentut iki batalne sholat. Nggih mboten? Maka ilmu niku menjadi petunjuknya ngamal. Ngamal kok enggak ono petunjuk ilmu nih, rusak enggak tadi. Betul mboten? Mboten tadi. Dengan nikah, misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, gitu, bayar mahar, gitu, bayar mahar atau mas kawin sekian ratus ribu misalkan, tapi nggak diniati bayar mahar, niku hukumnya zino, gitu, nggak ngerti ilmu nih kok, gitu, oh pokoknya aku nikah kita awal duit 500.000, tapi nggak diniati kanggo mahar, maka bahwa zanin, maka dia termasuk orang yang berzina. Mereka napa gak duwe ilmu, maka al ilmu dalilul amal. Wong ngamal itu petunjuknya hanya satu, yaitu dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Ya ay mursyiduhu wa kashifuhu fala yujadul amal bidunil ilmi. Amal tidak akan pernah terwujud tanpa adanya ilmu. Jenengan iso ngamal mergo duwe ilmu to. Jenengan iso ngaji mergo duwe ilmu to. Jenengan gelem melu majelis taklim mergo duwe ilmu. Coba gak duwe ilmu. Oh gelem melu majelis taklim ya moh. Nggih, makane ana wong gak gelem melu majelis taklim, gak gelem melu ngaji mergo urung duwe ilmu. Ya wis. Tak ngaji yo, ayo ngaji nang Darus Syafaah. Iku rutinan waya hasidah, moh aku repot. Moh urusanku akeh. Berarti mboten duwe ilmu. Maka orang yang beramal itu petunjuknya ilmu. Jenengan
ditunjukkan di Darussyafa'ah, ditunjukkan ikut hasidah, itu yang menunjukkan ilmu berarti jenengan duwe ilmu. Alhamdulillah. Gak duwe ilmu gak mungkin sama neko hasidah, gak mungkin sama neko Darussyafa'ah. Maka tandanya orang yang mau ngamal itu berarti orang yang punya ilmu. Wong gak gelem ngamal itu berarti gak duwe ilmu. Dawuhipun Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Nomor loro, wal fahmu wi'aul ilmi. Pemahaman gitu terkait ilmu itu adalah kepahaman itu adalah wadah atau tempatnya ilmu. Fala yujadul ilmu biduni tasawwur makna lafzi. Karena ilmu ini harus digambarkan, harus ditasawurkan. Gimana? Ngoten Bu, jenengan ngaji no Darussyafa'ah, ngaji no hasidah harus digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ngaji no Darussyafa'ah, ngaji no hasidah, gitu. Akhirnya tambah rukun karo sedulur, gitu. Yang ngerasani wong yo leren, gitu. Ya enggak? Nah, ini tandanya kita bisa mentasawurkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang bisa mentasawurkan ilmu itu adalah orang yang paham. Wong kok ngaji ini paham, gitu. Maka ilmu bisa digambarkan dalam kehidupannya. Gitu? Aku ngaji no Darussyafa'ah no hasidah untuk ilmu iki. Maka ini ditasawurkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya sekedar tadi slogan tadi tuh, pokok ngaji, ngerti teori ini, tapi gak digambarkan, gak ditasawurkan dalam kehidupannya. Maka itu namanya orang yang gak paham ilmu. Maka nek wis duwe ilmu ya kudu dipahami. Karena al-fahmu wi'aul ilmi. Tempatnya ilmu adalah pemahaman kita. Kalau kita paham terhadap ilmu, maka kita bisa mentasawurkan, menggambarkan ilmu yang kita pahami dalam kehidupan kita. 3. Wal aqlu qaidun lil khairi. Akal adalah yang menjadi penuntun dalam sebuah kebaikan. Artinya apa? Akal niku yang apa ya? Yang membawa ilmu, gitu. Maka fala yujadul khair illa bil aqli. Ada ilai. Orang bisa tertarik kepada kebaikan niku mergo duwe akal. Jenengan tertarik ngaji itu karena Anda punya akal. Jenengan tertarik berbuat baik itu karena Anda punya akal. Coba kalau nggak punya akal, nggak akan ada ketertarikan untuk kebaikan, nggak ada ketertarikan untuk ikut majelis ilmu, apa malah melu hasidah, apalagi ikut Darussyafa'ah. Nggak tertarik sama sekali karena nggak punya akal. Maka dari itu akal ini adalah qaidun lil khair. Dia yang menuntun kepada kebaikan. Wong kok mikir nganggo akal niku kelakuannya apik ya, Bu. Gitu. Kelakuannya apik. Wong rampok iku nek duwe akal. Wis sebenarnya gak iso ngerampok. Iki nek sing tak rampok iki cara dulurku dhewe, kancaku dhewe, wong tuaku dhewe. Iku terus piye nasibku? Gitu. Maka zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bercerita, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam." Kalau saya mau masuk Islam, tapi syaratnya satu ya Rasul, saya nggak mau berhenti melakukan maksiat. Jadi dheweke gelem mlebu Islam tapi maksiatnya tetap jalan. Nah, kebetulan sahabat ini adalah orang yang suka berzina. Dan maksiatmu apa? Kula niki napa? Favoritnya zina. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab dengan mudah. Oh iya, kalau seandainya yang kamu zinai itu ibumu, yang dizinai itu ibumu, gimana kira-kira? Atau kamu punya istri, yang dizinai itu istrimu, kira-kira gimana apa perasaanmu? Kalau yang dizina itu anakmu, anak perempuanmu gimana? Perasaanmu gimana? Akhirnya mikir, nggak jadi ya Rasul, saya nggak jadi zina. Saya nanti khawatir, kalau saya berzina terus ternyata dalam gambaran saya nanti kalau ibu saya dizinai orang, istri saya dizinai orang, anak perempuan saya dizinai orang. Betapa hancurnya perasaan saya. Dan inilah yang dirasakan orang lain yang mungkin istrinya saya zinai, anak perempuannya saya zinai. Akhirnya dia berhenti nggak berzina. Gitu, mau masuk Islam dan tidak berzina atau menghentikan perbuatan maksiatnya tadi. Nih, jadi akal ini sebenarnya yang menuntun kepada kebaikan. Wong kok gak ngelakoni perkara apik niku akalnya kurang beres. Kalau akal itu beres, gitu.
bisa digunakan untuk berpikir, maka orang pasti akan tertarik kepada kebaikan dan berhenti kepada sebuah kemaksiatan. Ya tadi, ketika Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah pengen mlebu Islam tapi yo kula tetap zina syaratnya. Oke. Akhirnya dikasih nasihat kali Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Kamu itu zina dengan orang lain. Yang kamu zina itu kadang punya suami. Dia anak, dia punya orang tua. Seandainya ya istrimu yang dizinai orang gimana? Anak perempuanmu dizinai orang gimana? Ibumu dizinai orang gimana? Bagaimana perasaanmu? Oh saya nggak terima ya Rasul, pasti akan saya bunuh. Nah makanya itu akalmu harus digunakan untuk berpikir. Keluargamu saja dizinai itu kamu memberontak kok, menolak, nggak mau. Masa kamu mau zina dengan orang lain? Akal juga sama. Kita mau fitnah orang, perasaan orang yang kita fitnah gimana? Loro toh hati ini. Kita menjelekkan orang, perasaan orang yang kita jelekan gimana? Sakit hati toh. Kenapa itu nggak kita jadikan tolak ukur? Oh iya, kalau orang lain saya caci maki, saya fitnah, tak lok no iku wae lo perasaane gak benar. Apa meneh aku? Ya toh, apalagi saya, seandainya saya yang diperlakukan seperti itu, hati saya pasti juga akan menolak. Hati saya juga pasti akan memberontak. Bisa dipahami. Jadi itulah akal. Al-aqlu qaidun lil khair. Ketika kita menggunakan prediksi akal kita pasti akan tertarik kepada kebaikan dan menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Melakukan perkara lain itu gak duwe akal. Gitu. Ya, korupsi, kamu sing dikorupsi duitmu piye? Nah, when duit sak miliar dicolong uang, perasaanmu gimana? Itu gak enak tuh. Gak enak. Jadi al-aqlu qaidun lil khair. Wal hawa markabun lidzunub hawa nafsu niku yang menjadi mobilitas daripada perbuatan dosa. Wong lakoni dosa rono rene yah mono yah mene niku jalarane namung setunggal mergo nuruti hawa nafsu. Naudzubillah min dalik ay misla sakinah lahab fala tujadu adzunub illa alal hawa. Tidak akan ada dosa yang pernah kita temukan dalam diri kita selama kita nggak nuruti hawa nafsu. Gitu. Wong takabur niku mergo nuruti hawa nafsu, wong hasud mergo nuruti hawa nafsu, nggih mboten? Ya enggak? Wong punya nafsu amarah gitu niku mergo nuruti hawa nafsu. Jadi perkara dosa niku sumbernya sitok karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu niku adalah mobilitas daripada dosa yang membuat orang bisa berbuat dosa karena dia menuruti hawa nafsunya. Gitu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mal ridhaul mutakabbirin. Harta itu adalah ridha niku ya selendange wong sing sombong. Jadi orang yang sombong itu perhiasannya adalah harta benda, pakaian kemewahannya harta benda. Itu ana wong sombong gitu loh ay. Pasti ada yang disombongkan, Bu. Oh, mergo bondo dunyane akeh. Mergo pangkat jabatane dhuwur. Itu orang sombong. Ya. Makanya kayak kula jenengan sedaya urip pas-pasan itu malah aman, enggak ada kesempatan dan peluang untuk sombong. Apa sing disombong nih? Uripe ya pas-pasan. Gimana? Nggak punya pangkat, kedudukan, dan jabatan yang tinggi. Apa yang mau disombongkan? Maka bersyukur saja, alhamdulillah kita jadi orang kok biasa-biasa aja. Sehingga kita nggak punya peluang dan potensi untuk menyombongkan diri kita sendiri. Okay. Ya, maka orang itu luar biasa. Kalau kita mau bersyukur ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti jadi orang yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikane dipun riwayataken anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikipun dawuh, ayuhan nas inna hadhihi dunya darut tawa la darustiwa. Kanjeng Nabi ngendika bahasa dunia yang sekarang kita tempati itu adalah tempat yang tidak pernah bisa lurus, tapi tempat yang tingkong.
dipimpin oleh siapapun, dunia niki tetap bingkong, gak iso dadi lurus. Gimana? Dipimpin Pak Soekarno, Indonesia tetap ono pemberontakan. Gimana? G30 SPKI, ono sing gak lurus semua, tetap bingkong. Pak Soeharto, Megawati, Abdurrahman Wahid, maupun Kiai Haji, gitu. Sampai sekarang Pak Jokowi sampai Pak Prabowo. Kita mencari dunia yang ideal untuk tetap lurus itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Zaman Kanjeng Nabi Mohon yang memimpin itu kekasihnya Allah, tetap ada Abu Jahal, tetap ada Abu Lahab. Yang mimpin Nabi Ibrahim tetap ada Raja Namrud. Yang mimpin Nabi Musa tetap ada Fir'aun laknatullah. Ya enggak? Nah, maka dunia darut tawa la darustiwa. Dunia ini tempatnya yang tingkong. Tingkong terus buntunya nih, lurusnya tetap angel. Ya, siapapun yang memimpin. Darussafa itu sing mimpin sapa ya, hasidah itu sing ngetuai sapa ya tetap ono sing sregep ngaji, ono sing gak pati sregep ngaji, ono sing males dan lain sebagainya. Jadi gak akan ideal sama sekali dunia ini. Mangzilu taroh la mangzilu farah. Dunia niki panggonane susah, boten panggonane farah seneng. Ya betul, jenengan susah napa seneng? Susah loh, susah. Sing jomblo ya susah, mikir jodone gak teko-teko. Sing wis duwe bojo ya susah. Lagi sing oleh job ya susah. Memang dunia ini tempatnya tarah la darul farah, bukan tempatnya bahagia. Soalnya sampean nek dhewe seneng ning donya bu lali akhirat. Allah Pak Imron wis gak usah mikir akhirat. Aku ning donya wis bahagia kok. Kerjane lancar, gaji lancar, duit akeh, keluarga bahagia. Wis gak usah mikir akhirat Pak Imron. Wis donya tok wis beres. Nah, niki khawatir seperti itu Allah. Maka dunia ini dijadikan darut tarah, la darul farah. Tempat yang penuh dengan kesedihan dan kesusahan. Maka jenengan nggak usah khawatir, nggak usah terlalu kaget. Aku Pak neng Darussafa wis puluhan tahun, uripku penggak susah. Gak tahu seneng, yo seneng paling pisan pindho susah luwih akeh. Seneng sedih. Memang dunia, Bu. Nawi awur jamaah. Maka dari itu faman arrofaha lam yafrah liraha walam yahzan lisyidda. Kalau kita paham terhadap hal yang seperti ini, maka kita nggak akan pernah merasa bahagia karena kemewahan dunia dan karena kesuksesan kita, dan kita nggak akan pernah susah gara-gara lisyidda, gara-gara keterpurukan kita. Gitu. Akhirnya wong kok ngerti kondisi ini dunia niku la darul farah, bukan tempatnya bahagia, maka dia nggak melulu, nggak buru-buru bahagia. Alhamdulillah Pak Imron aku sukses no Taiwan 10 tahun gitu, rumah mewah 5, mobil mewah 10 gitu, suaminya ini ganteng dan lain sebagainya. Dia nggak mudah bahagia karena dia sadar dunia bukan tempatnya kebahagiaan, karena tempatnya kebahagiaan itu adalah akhirat, yaitu di surga. Makanya jenengan neng dunia susah nih wis anggone gitu. Mau sampean kayak mbok dukun no, Mbak dukun bulan niku urip susah, jenengan tumbali napa mumpung bulan suro, enten sing ngoten niku. Kapusan zaman kok, kapusan. Wong ngaji no Darussafa sik ngono iku apa? Gitu, wis ora umum lan iki. Mboten dukun-dukunan, alhamdulillah. Jadi faman arafaha lam yafrah liraha walam yahzan lisyiddah. Orang kalau paham kondisi dunia niku tadi bukan tempatnya untuk bahagia, maka dia pasti sadar dia nggak akan mudah bahagia dengan fasilitas dunia yang ia peroleh. Dia nggak mudah bahagia dengan kesuksesan yang ia capai. Sebaliknya dia juga tidak akan pernah mudah susah untuk suatu saat ketika dia terpuruk. Dengan komo terpuruk, itu bangkrut itu gampang susah. Orang yang gampang susah itu karena dia mudah menjadi bahagia, sukses, duitnya akeh, suweneng bahagia. Begitu duit entek, bangkrut itu langsung susah. Iku tandane wong sing iso ngrasakno bahagia ketika sukses, maka dia juga akan merasakan sengsara ketika dia bangkrut. Paham maksudullah? Wong kok ketika sukses bahagia, gembira ria. Itu nanti ketika dia sedang terpuruk, maka dia akan menderita kesusahan dan kesengsaraan
kesengsaraan. Yus tenang mawon, diparingi sukses, yus dianggap peparingi Gusti Allah, disyukuri alhamdulillah. Omong susah alhamdulillah, niki peparingi Gusti Allah, disiapi ganjaran. Ya, dipun siapne ganjaran kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innallaha khalaqad dunya darul balwa wal akhirah darul uqbah. Allah menjadikan dunia ini sebagai tempatnya ujian dan akhirat adalah tempatnya balasan. Wa ja'ala balwa dunya li sawabil akhirah, dan Allah akan menjadikan bahwasanya musibah yang ada di dunia ini li sawabil akhirah, untuk memperoleh pahala di akhirat. Wong sing ning akhirat untuk ganjaran niku harus melalui balwat dunia. Jenengan hasidah Darussafa kepengin dapat pahala di akhirat harus melalui balwat dunia, musibah sing ning donya, masalah sing ning donya, ngoten lho Bu. Sama ning donya kepengin enak-enakan terus untuk pahala ning akhirat. Oh, no. Mustahil itu terjadi. Karena Allah menjadikan pahala di akhirat ini diberikan kepada orang yang mau melalui balwat dunia atau ujian di dunia. Jenengan Darussafa hasidah diuji dengan balwat dunia, ujian di dunia sukses, maka li sawabil akhirah, Anda berhak mendapatkan pahala akhirat. Kok diuji gak lulus, jangan harap kita dapat pahala di akhirat. Karena pahala di akhirat disiapkan untuk manusia yang melalui balwat dunia, ujian yang ada di dunia. Urip ning donya kan ujian, jenengan sanggup melaluinya, maka Anda akan mendapatkan sawabul akhirah, pahala. Wasawabal akhirah min balwat dunia. Untuk pahala nih akhirat niki terjadi karena min balwat dunia imamun, sebagai ganti dari musibah di dunia. Makanya wong kok ning donya kena musibah terus dijamin ning akhirat aman. Enggak akan dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok gelem melakoni, mau menerima dengan penuh kesabaran, dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu liyu'ta wa yubtala liyujza. Orang yang mau mengambil musibah, hanya mau melalui, gak menghindari musibah, gak lari dari masalah di dunia niki, maka liyu'ta, dia akan diberikan pahala di akhirat. Ya, saiki wong kan pengen melayu saka musibah, berlari dari masalah. Gimana? Susah berlari kepengen senang, miskin berlari kepengen kaya, bangkrut berlari kepengen sukses. Betul toh? Instrumennya kayak gitu toh, Pak. Saya sedang dalam kondisi bangkrut, saya kepengen jadi orang sukses. Berarti berlari dari kebangkrutan menuju kesuksesan. Bukan masalah boleh dan nggak boleh. Kenapa? Aslinya dua kondisi ini sama kok. Maka dalam Syarhul Hikam diterangnya ono istilah qabdu, ono istilah bastu. Qabdu itu orang yang digenggam dalam genggaman Allah dengan kesusahan, dipun paringi musibah masalah, ini qabdu. Digenggam ini gak iso ubah, Bu. Arep bisnis bangkrut, kerja ning Taiwan duitnya diutang wong jelas gak dibayar. Ono ding diapusi koncone. Ini dalam qabdu, genggaman Allah. Gak bisa bergerak. Ada yang bastu, dibebaskan oleh Allah, bisnis lancar, gaji lancar, gitu. Duitnya diutang wong, di sahur malah dibayar bonus. Ini dalam kondisi bastu, kita dibebaskan oleh Allah sehingga kita bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Ya enggak? Sesuai dengan keinginan kita. Artinya kan sama, dua kondisi ini kan sama. Orang yang dalam genggaman Allah aman betul, aman, nyaman betul, nyaman. Jadi cara wong niku sitok digendong, sitok dikon laku dhewe, itu kan kondisinya sama. Yang digendong ya alhamdulillah gak usah melaku. Dengan melaku dewi rada rekoso, Bu, karena melaku dewi kesel. Yang diqabdu maka dalam genggaman Allah dia aman, nyaman dalam perlindungannya. Yang dibastu sing diculno, gitu. Niki ya penuh resiko. Ya ada resiko yang menantang. Ono resiko yang harus dihadapi. Maka orang yang mendapatkan pahala akhirat, maka dia melewati min balwat dunia, dari musibah yang ada di dunia. Sebaliknya juga sama. Wa yubtala, orang yang diuji oleh Allah niku liyujza, maka dia akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah fahdharu halawata radhiha limararati fatomiha. Kita harus takut
ketika sekarang kita difasilitasi dunia dengan enak, urip nyaman, bahagia, sukses dan lain sebagainya, gitu, itu artinya dunia sedang menyusui kita, disusoni dunia ini penak lah Bu. Sukses, usahanya lancar, duitnya akeh, keluarganya ayam tentrem, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ila husnul khotimah. Kita dalam susuannya dunia, dalam susuannya dunia. Maka orang yang paham pasti baru merasa takut. Takut nama lima roti fatomiha, karena suatu saat kita disapih karun dunia, disapih itu dipisah karun dunia. Makanya orang yang merasa semangat, merasa lezat, merasa nikmat ketika dalam persusuannya dunia, maka suatu saat ketika dia disapih, dipisah karun dunia, dia pasti akan sengsara. Sengsara, gitu. Biasanya urip niku enak Pak, sukses, bisnis lancar, duit yo mili terus ra nontae. Saiki urip wis kesasar gak karu-karuan. Karena sedang dalam kondisi li fatomiha, disapih donya. Nggih, paham toh? Lah wong nek disusoni donya suwun gitu. Begitu disapih kaya rumangsa sengsara. Berarti ini ndak paham. Ndak ngerti bahwasanya sawabul akhirah min balwad dunya. Kalau pahala akhirat itu dari cobaan dan ujian yang ada di dunia. Dan orang yang hidup di dunia penuh dengan kecukupan, penuh dengan fasilitas yang mewah dan lain sebagainya, semuanya keturutan kabeh sing digayuh niku iso keturutan kabeh. Maka dia harus takut karena suatu saat dia akan disapih, dipisah karo dunya. Wahjurul napa ladzidaha ajilaha likurbihi ajiliha wala tas'au fi umradi darin qad qadallaha kharabiha. Dan juga kita harus senantiasa berhijrah menghindari itu lezat dan nikmatnya dunia yang ada sekarang, yang kontan ini. Karena apa? Likurbihi ajiliha, karena kita akan mendapatkan kesusahan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wong sing donyane akeh niku urusane Gusti Allah luwih kathah napa mboten? Luwih kathah, Bu. Hisabe ya luwih akeh, perhitungannya di hadapan Allah juga lama. Betul enggak? Oke, sekarang di dunia Anda boleh bersuka cita, bergembira dengan fasilitas dunia yang Anda terima, yang Anda rasakan, kesuksesan yang Anda rasakan. Wis penak-penak no, seneng-seneng no, bahagia urip. Silakan, tidak masalah. Tapi ingat, likurbi ajriha, kelak di yaumul qiyamah, orang itu akan mendapatkan kesusahan ketika menghadap Allah, karena harus mempertanggungjawabkan semua fasilitas yang ia terima di dunia. Loh, nek didelok yang berikan podo mawon lho, antara qabdu dan bastu niku sama. Yang bastu yang dibebaskan sehingga dia memperoleh dunia semuanya niki, nikmatin dunia kabeh iso digayuh. Niku benjing dengan akhirat nggih abot karena butuh pertanggungjawaban. LPG ini niku akeh, Bu. Ngoten. Sementara orang yang dalam dunia ini dikobdu kali Gusti Allah, dicekel kali Gusti Allah, digendong Gusti Allah, sehingga nggak bisa bergerak sama sekali. Bisnis yo bangkrut, personel Taiwan yo gak entuk duit, itu macam-macam. Rumah tangga yo masalah, akeh ngoten niku. Nah, maka dia di akhirat ketika mau menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, di akhirat maka dia akan mendapatkan kemudahan karena tidak perlu mempertanggungjawabkan banyak hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tas'au fi umrani dunya fi umrati darin qad qadallahu kharabiha. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya inisiatif, punya niat untuk meramaikan dunia, gitu, untuk menjadikan dunia ini ideal, sementara Allah berkehendak kepengen menghancurkan dunia, diramekno ditoto sing kanthi sae kados napa kemawon. Allah itu tetap punya kehendak dunia ini akan aku hancurkan. Gitu, dunia bakal dirusak kali sinten Gusti Allah. Kita menata dunia sejauh apapun, itu pasti akhirnya Allah berkehendak menghancurkan dunia yang sudah kita bangun, yang sudah kita tata, yang sudah kita desain sedemikian rupa. Kita boleh punya angan-angan cita-cita yang tinggi setinggi langit apapun, tapi suatu saat Allah yang akan meruntuhkan itu semuanya.
Maka di tahun baru Muharram, di tahun baru Hijrah niki monggo kita banyak berintrospeksi diri, kita banyak mengevaluasi diri. Kita mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini kita semakin lebih baik daripada tahun yang kemarin. Khususnya Majelis Alim Hasidah, Darus Syafaat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semakin tambah prestasi ibadahnya, semakin tambah prestasi kebaikannya. Dunia yang sekarang kita tempati, yang sekarang kita lalui, mau kita desain seperti apapun, pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung adalah dia yang sadar diri, dia yang mengetahui bahwasanya kalau sekarang ini dia memperoleh kebaikan, fasilitas yang ada di dunia, maka pertanggungjawabannya di akhirat akan berat. Sementara orang yang dalam pilihan musibah, orang yang dalam pilihan susah dan lain sebagainya, ketika hidup di dunia, maka pilihan di akhirat dipilihkan Allah, mudah menjalani hisabnya, mudah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini bukan cuma-cuma diberikan, tapi ada pertanggungjawaban yang nanti harus kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jenengan gak usah melek Bu karo wong sing sukses, gitu. Aku pengen sukses kayak Raffi Ahmad, Pak. Loh, Raffi Ahmad itu duitnya akeh. Iku hisape ning akhirat ya akeh. Gitu. Ya meskipun Raffi Ahmad itu sedekah ya akeh, tapi besok hisape nggih kathah, ngono lho. Jenengan gak pati duit urip pas-pasan, iki besok paling hisape apa wis. Klambi sing tinggo piro, duwite piro, mboten pati kathah. Jadi sama, jadi dua kondisi ini sebenarnya sama antara qabdu dan bastu, gitu. Sing dibastu, sing dikasih kelonggaran, ya sama. Oke, mungkin hidup bahagia, sukses di mana-mana, tapi pertanggungjawaban di akhirat juga berat. Ada yang di qabdu gak iso obah, gak bisa gerak, bisnis yo bangkrut, kerja gak untuk duit dan lain sebagainya, dihapusi uang. Anda dalam kondisi qabdu, digenggam dengan Allah Subhanahu, digenggam dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penak Bu, aman nyaman, gitu. Digenggam. Kira-kira digenggam, digendong, kalau dikongkong mlaku dhewe no penak ndi Bu. Bastu niku disuruh jalan sendiri, wes golek rezeki ya sukses, ya untuk apa-apa. Tapi sing digendong gak iso mlaku ya gak iso ngrayuh apa-apa. Arep ngranggeh gak iso, dicekal terus kali Gusti Allah. Penak yang mana? Penak kabeh, ngoten lho Bu nggih. Penak kabeh. Gitu, sing dikobdu ya penak mergo aman nyaman gitu. Enggak ada resiko, hisab ya rapat ya akeh, enggak duwe apa-apa. Nggih, yang dibastu sing dibebaskan oleh Allah ya lumayan. Sukses, duitnya ya akeh, gitu. Bisa sedekah, bisa bantu fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Ini loh. Jadi kalau kita memahami makna dari qabdu dan bastu, sebenarnya orang hidup di dunia ini sangat leluasa sekali. Dalam artian nggak pernah merasa hidup itu terbebani dengan kondisinya. Kondisi ini kena musibah, ya alhamdulillah aku digendong Gusti Allah. Kondisi ini sukses, alhamdulillah aku dikon mlaku dhewe karo Gusti Allah. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya untuk menyongsong tahun baru ini dengan prestasi kebaikan, prestasi ibadah yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hasidah di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi insya Allah di dalam kesempatan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat beribadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun Abah. Niki wong mboten doa nggih, Bah? Oh, dungane dereng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haramik. بفضلك أما سوى بطاعة ما شهدك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بها من جميع المحن والإحن والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتغفر لنا بها جميع حاجات ترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصوفيات من جميع الخيرات بالخير بعد غمد وبارك وسلم عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوام ملكك اللهم ربنا يا الله سهل أمورنا وسر مقاصدنا بلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.